Sobat Spiritual Indonesia. Hari ini kami tim YouTube Spiritual Indonesia akan berangkat ke Anyer untuk melakukan ritual. Iya, orang-orangnya. Nih. Oke. Belakang. Apa mantranya, Bang? Tunjukku Suryo sekali ku tunjuk tegilo-gilo. Bah! Pagi ini kami dan tim melakukan perjalanan ke Pantai Anyer. Rencananya kami akan melakukan ritual yang nantinya bisa Anda lihat di sepanjang perjalanan aktivitas kami pada video ini. Ritual ini sebenarnya sudah kami bicarakan dan kami rencanakan sejak seminggu yang lalu. Tujuan kami adalah untuk melakukan ritual membuka portal gaib, mengakses energinya untuk memicu spirit peserta menjadi lebih kuat, mengupgrade pikiran dan mental menjadi lebih percaya diri, yang akan merubah kehidupan peserta menjadi lebih baik dari sebelumnya. Di perjalanan kami bertemu dengan Ratih Sang Ratu Tarot sebagai koordinator peserta yang ditemani oleh Mpok Kesi di titik yang sudah kita tentukan sebelumnya. Ratih kemudian mempertemukan kami dengan seorang peserta, Kang Din. Dan kemudian di luar rencana membawa ke rumah Kang Din untuk menunjukkan sebuah tempat wingit yang dipercaya oleh masyarakat sekitar adalah tempat bersemayamnya entitas gaib yang melindungi masyarakat di sini secara gaib pula. Sampailah kami di desa Cidohok, rumah Kang Din. Suatu desa di dataran lebih tinggi yang masih asri. Tim sempat menolak untuk melihat tempat yang ingin ditunjukkan tersebut, karena tujuan awal tim adalah pantai atau pinggir laut Barat Jawa, Pantai Anyer. Tapi Kang Din menguatkan bahwa tidak ada salahnya juga untuk melihat tempat tersebut. Dan benar saja, ternyata perjalanan ini ada banyak kemiripan dengan perjalanan spiritual Dedi Ariko ketika melakukan ritual kawin gaib. Tempat ini dinamakan Batu Lawang. Adalah batuan sedimen yang tersusun sedemikian rupa mirip seperti pintu yang seukuran pintu. Dipercaya ini adalah pintu gerbang menuju gaib yang bersemayam di Bukit Cidohok. Di sini Bang Indi dan Ratih bersama seorang kuncen mengadakan suatu ritual tersendiri untuk melakukan komunikasi dengan gaib yang bersemayam di situ. Di sini pula ragam Mpok Kesi dipinjam gaib sebagai sarana komunikasi bahwa tim kami diterima dengan baik dan diizinkan apabila melakukan ritual di sini kapanpun. Dan di sini pula Dedi Ariko merasa mengalami pengulangan kejadian ketika dulu dia melakukan ritual di Gunung Padang Ciwidey, Bandung. Melakukan kawin gaib dengan Nyai Mas Lanjarsari dengan Nyai Mas Purbasari.
naik atas. Enggak, ini batas ini. Batas ini aja. Oh, enggak ada. Masuk situ terus naik ke atas enggak? Coba lihat aja. Ini aja. Udah. Ya, tahan dulu. Nanti kita di pantai aja, keluar. Wah, tarik lagi. Tarik lagi. Kencang. Ya. Dah. Karena di situ nggak landai pasir kan gitu. Cuman kan kalau untuk main atau gimana luas, adem lagi. Karena kan pantai juga kan. Ya udah, kasih Sherlock aja kalau udah di sana. Ya, ya. Oke, ayo. Oke, Ya. ya. Hati ya. Selesai dari situ, kami pun langsung berangkat menuju Pantai Anyer untuk kemudian mempersiapkan ritual yang akan dilakukan jam 12 tengah malam. Mengapa kami melakukan ritual di Pantai Anyer? Ini penjelasannya. Oke, Bang Indi, ini persiapan kita sore ini. Mungkin kita bikin ritual di sini untuk mengakses ini portal ini. Sebelumnya saya jelaskan dulu kawan-kawan kenapa di sini adalah portal gaib atau pintu gerbang menuju gaib. Di sebelah sana adalah Samudra Atlantik dan arah laut ke arah Australia, ke pulau Australia. Jadi ini adalah pintu masuk dari samudra ya ke selat. Nah, ada dua pulau di sini, Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, dan kebetulan di situ ada gunung, anak gunung Krakatau kan, jadi disebutnya Rakata. Oke ya. Nah, disitulah kemudian terjadi akumulasi energi yang luar biasa, yang bisa kita manfaatkan untuk membuka gerbang gaib. Sebagai yang perlu diketahui juga, ini nanti malam kita akan ritual, mungkin ini puncaknya di jam 12. Saya juga akan menghadirkan Nyimas Lanjarsari, oke? Nyimas Purbasari yang di sana. Dan mungkin beberapa ini lagi akan kita hadirkan. Guru-guru gaib lah. Nanti kita dari mana tadi, Batu Lawang juga kita udah ini semacam ritual di sana tadi, dan mereka semua akan hadir di sini. Ini apa nama daerahnya? Ini Villa Baduy. Villa Baduy. Ya, kita di Villa Baduy. Tadi Villa Baduy. Dan kita memang merencanakan akan membuka pintu gaib atau portal, dan kemudian kita masuk secara gaib di sana dan melihat apa nanti yang akan ada di sana nanti. Pokoknya apa yang akan terjadi nanti malam jam 12. Oke ya.
Rangkaian ritual ini bertujuan memicu dan membangun jiwa-jiwa yang kuat. Ini juga yang orang sebut sebagai salah satu cara olah batin. Saya Jeng Susan yang telah memandu Anda dalam serangkaian perjalanan panjang ini. Salam. Kawan-kawan, malam hari ini saya bersama Dede Hariko dan Kirama Wijaya berada di ujung barat Pulau Jawa, paling ujung barat Pulau Jawa. Di belakang kami adalah Selat Sunda dan jauh di belakang sana itu adalah Pulau Sumatera. Nah, dalam rangka apa kami berada di sini? Mungkin Ini yang akan kita obrolkan. kita obrolkan ini. Untuk awal karena yang punya hajat itu adalah kita bertiga dan jadi adalah yang membawa kita ke sini. Inisiatornya ya, tepatnya inisiator. Ngomporin. Yang ngomporin ya, yang ngomporin. Coba Den, kita dalam rangka apa kira-kira pada malam hari ini? Jadi gini, ini kita di Anyer ya. Di Anyer. Pantai Anyer di Villa Baduy. Villa Baduy Ya ya. kebetulan sekali Villa Baduy pula kita kan. Kita dapat tempat yang tepat dan nanti di belakang ini kita mungkin ada ritual, ya kan. Jadi gini Bang, salah satu hal ini sebenarnya lebih ke reunian masa-masa kita dulu, masa-masa 7 tahunan yang lalu, bagaimana kita biasa melakukan ritual-ritual. Ya. Ini mengulang kembali saja sebenarnya, kita kangen dengan masa-masa itu gitu. Masa-masa di mana kita ini berada di dalam dimensi yang orang katakan gaib. Ya kan? Kita melakukan beberapa hal di sini, artinya kita ritual, mungkin juga ada beberapa orang nanti. Ini mungkin agak tengah malam karena kita ini Jam puncak 12, acaranya puncak malam kan, Jam 12 ya. Mereka kalau nggak salah lagi tawasulan dulu ya. Ya, itu warga sini ada beberapa orang warga sini, rata-rata warga sini. Nanti mungkin mereka menjadi bagian dari peserta yang akan mengambil manfaat dari ritual kita. Nih. Ini bukan pembukaan. Ini udah dibumbuin. Udah. Terserah. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Halo kawan-kawan, dari serangkaian aktivitas yang kami lakukan seminggu sebelumnya, dimulai dengan perencanaan, kemudian waktu dan segala macamnya, dan kemudian tadi pagi aktivitas puncaknya di hari H ini, sampai malam ini, sebentar lagi akan jam 12 kita akan memulainya, adalah ritual puncaknya. Ya, pada malam hari ini kita juga membawa kawan-kawan kita dari warga asli di sini. Ya, kita kenalkan dulu namanya nih. Bah, siapa namanya, Bah? Hendrik. Pak Hendrik. Ya. Yang ini? Iwan. Pak Iwan. Yang ini? Mandin. Satu lagi mana? Pak Erwin Pak Erwin. dan Pokesi. Oke, lanjut. Sebelumnya yang walaupun tadi siang sudah saya jelaskan, pada malam hari ini akan saya tegaskan lagi bahwa kita berada di depan portal lintas dimensi gaib
dengan dimensi fisik ya. Sebab apa? Kenapa di situ ada putaran dimensi yang luar biasa? Portal yang bisa nanti kita akses energinya. Sebab kita berada di ujung barat Pulau Jawa, ya, di sebelah sana itu Pulau Sumatera, dan kemudian ini di depan kita ini adalah Selat Sunda. Di sebelah sana itu pintu masuk air dari Samudra Atlantik dan Lautan Australia bertemu di sini dengan Lautan Indonesia. Jadi terjadilah pusaran energi yang luar biasa kuat, apalagi di situ ada anak Gunung Krakatau ya, Rakata. Energi inilah nanti akan kita akses dan kita buka. Ya Qadam jasad, ya Qadam gaib, ya murah, ya Qadam jin, ya Qadam antum. Bu. Secingkih kembang lisiri serambang bunga jelatang, akulah anak dewa setunggang menang. Aku duduk di tanah menang, aku berdiri di tanah menang, aku dewa hidup sebagai manusia. Semesta hidup dalam pikiranku, aku punya kuasa atas apa yang hidup dan mati dalam pikiranku. Melintasi ruang dan waktu, aku menghadirkan Kuyang Raja Macan, sang jiwa keberanian yang hadir dalam tidur dan terjaga. Kuyang si pahit lidah seucap nyata menjadikan setiap kata sebagai mantra. Nyimas Purbasari, Nyimas Ganjarsari hadir. Sekarang masih bisa dengar aku? Cingkih kembang lisiri serambang tang aku yang pihak oleh dewasa. Aku di tanah menang, akulah dewa hidup sebagai manusia. Bisa aku mendengar suaranya, Mas Purbasari? Aku pernah mendengar suaranya memimpin peperangan. Kawan-kawan, setelah kita barusan melakukan ritual yang sungguh luar biasa pada malam hari ini ya, kita tadi berdua sama Abah buka portal, kemudian mengakses energi portal tadi untuk tujuan kebaikan diri kita masing-masing, terutama untuk mengeluarkan emosi negatif dan kemudian memasukkan kembali energi yang lebih positif, energi yang lebih semangat, energi yang lebih memotivasi kita untuk berubah. Nah, saya pengen tanya nih dari siapa dulu ya? Kang. Yeah. Kang siapa namanya? Din. Kang Din ya. Tadi Kang Din mungkin bukan orang yang peka untuk semacam kesurupan tadi ya. Yeah. Tapi setelah dilakukan
Ya mengalami pengalaman tadi itu, apa yang dirasakan dengan Kang Din tadi? Yang setelah mengalami? dirasakan tuh ya keringanan, terutama tubuh kita. Keduanya jiwa kita, dan ketiganya itu merasakan kita ketenangan. Emosinya lebih tenang. Ya? Emosi lebih tenang dibandingkan sebelumnya gitu. Ini cerah. Wajahnya juga kayaknya agak lebih beda daripada yang tadi. Ya mudah-mudahan Amin. setelah dari sekarang ini energinya lebih positif dan seterusnya ya, Ya, energinya amin. lebih positif, Amin. keberuntungan lebih mendekat untuk Mpok nih. Kita tanya dulu Mpok nih. Waktu pertama tadi, waktu dibantu sama Dedi, ya, kemudian masuk sesuatu. Jadi kita tadi, ini di luar skenario kita kan ke sini. Tapi kita dibawa ke desa apa tadi? Cidohok. Desa Cidohok ya? Cidohok. Cidohok, Oh, iya. ya kan? Di Cidohok kan kita ke Batu Laut. Betul lah. Ya sebenarnya kita juga ngapain gitu kan? Karena tujuan kita deket pantai kan. Tapi karena udah di sana dan terlihat tawaran ini cukup menggiurkan, ya kan? Bahasanya kita lihat aja dulu. Kita ke sana, ke Batu Lawang. Ya kan? Batu Lawang. Ya mungkin kebetulan, bisa dikatakan kebetulan. Itu bagian dari simbol ritual kita ya. Nah, kita ke sana. Bang Indi meditasi dengan Rati. Aku udah tahu. Dia udah ngerasain. Oh Simpo. Iya, nggak enak. Dia menyingkir. Nggak sanggup lagi menahan itu. Kenalah dia. Ya kan? Kena di sana. Ya ini energi lah. Kita anggap energi. Ya. Apapun itu bahasanya, sebenarnya ada sesuatu. Ya kan? Aku suruh istriku, si Susan, tolong ini dulu, dinetralisir dulu. Kan nggak dilepas. Kan sampai ke sini dia merasakan, masih merasakan, walaupun nggak berat, tapi dia tetap merasakan. Ngikut Hingga ke sensitivitas aroma, dia merasakan bau busuk segala macam. Oke. Sekarang ceritakan, kenapa apa yang dirasakan sebenarnya? Nah, apa yang dirasakan tadi? Nggak apa-apa, rasain, ngomong aja, ngomong yang dirasakan Mpok tadi apa? Mual, pusing atau apa. Kalau untuk pusing mah enggak. Ya cuma kayaknya ngap aja di dalam situ tuh. Ngap keluar, tahu-tahu udah agak nggak sadar. Kalau bahasa Iya. umumnya namanya kesurupan, kerasukan. Apalagi? Tapi sempat kontrol sih nggak begitu ini banget. Langsung sadar kan karena gue gendong Abel ya. Gendong Abel jadi Ditaruhnya dulu. Oh berarti masih sadar tuh ya? sadar. Masih bisa itu. Antara sadar dan tidak ya. Tapi merasakan ada sesuatu yang mau masuk, energi yang mau masuk terasa. Terus sampai ke sini? Masih kayak gitu. Udah Nah. situ aja bang. Kita melalui perjalanan yang cukup panjang dari siang sampai ke malam ini, ya kan? Nah, dari perjalanan panjang dengan berbagai prosesi sampai makan ikan bakar, ya kan, sampai hingga ke titik saat ini kita duduk ngeriung di sini. Sekarang apa yang dirasakan? Sekarang udah enak. Enak, Agak terang. Iya. ya. Enteng. Iya. Ya. Tapi kan kita nggak batas itu aja. Niat kita melakukan ini tidak batas itu aja. Pertumbuhan yang lebih baik. Aroma busuk dengan segala hal yang memberatkan tadi berubah menjadi ringan dan bercahaya. Dan keberuntungan mungkin sering terjadi. Lebih mudah dari sebelumnya. Ya, lebih mudah. Sial pun pergi. Coba Farhan dulu. Tadi Farhan tadi ada acara zikiran dulu baru ke sini. Kebetulan juga. Hah? Biasanya. Kan ke sana kan ya nggak begitu langsung mau. Seharusnya. Nah dia tadi pas kita datangnya langsung mau juga nganter kita ke sana. Oh Iya. gitu. Biasanya nggak pernah dia itu ada tamu atau apa gitu ya, nggak pernah diantar itu nggak pernah hirau lah, pokoknya nggak, ini mah dia Bodo menyambut. amatan. Iya, ini mah menyambut, dia ikut ke sana itu. Biasanya nggak pernah siapapun orang yang mau
ke daerah itu yang namanya Batu Lawang itu, boro-boro cuek aja kita. Dan tadi juga Farhan ada terasa sedikit ya waktu pas keluar kita pulang kan habis TT ini, kita kebaca kalau dia itu sering udah ada gitu bahasa gitu, saya udah curiga sama dia. Makanya minta tolong sama istrinya Abang tadi, tolong dipegang, diraba. Dia Ya, itu karena udah akan ngelihat dia pegang ini tadi. pegang ini. Itu masih di sana apa udah di sini? Udah di sana, Masih di sana? masih di sana. Dia udah waduh, tolong saya bilang pegang itu. Nah, kemudian tadi ada yang masuklah ke dalam diri Farhan tadi itu ya. Pada waktu itu Farhan sadar nggak? Nggak sadar sekali. Sama sekali nggak sadar. Jadi nggak paham itu yang masuk itu apa, siapa, bagaimana, nggak paham sama sekali. Fenomena. Nah, setelah itu keluar, netralisir lagi, apa yang dirasakan? Ya kayak masih ada yang berat gitu, nggak tahu. Kayaknya mau dari yang lainnya kali ya. Masih ada rasa berat gitu. Ntar dibantu lagi. Yang agak unik ini Bang Erwin ini. Bang Erwin ini ternyata ketika kita melakukan ritual, dia malah semakin dalam meditasinya. Nah, yang terjadi sama Bang Erwin apa kira-kira tadi? Coba diceritakan dulu nih sama kita nih. Ya ngelihat kayak portal terbuka. Semakin diikutin semakin ngerasa nyaman gitu. Cuman ada bentrokan amarah gitu. Tapi semakin dipusatkan gitu, semakin nyaman, semakin kamu buka mata. Jadi seakan-akan males lah buka mata, biarin aja di sini terus ya, gitu ya. Enak di sana ya. Enak di sana tuh ya. Enak. Ngapain juga ikut-ikutan. Lebih baik di sana nyaman. Ini betul ya. Kalau Bang siapa tadi? Bang Iwan. Bang Iwan ini kan termasuk orang yang sulit juga itu untuk apa namanya? Untuk merasakan energi ya. Kemudian untuk ada sesuatu yang aneh gitu yang bisa dirasakan agak sulit ya, merasakannya agak sulit ya. Tapi setelah tadi diberikan sedikit petunjuk oleh Ki Ramawijaya, tadi bagaimana sih Ki ceritanya? Ki coba ceritakan dulu Ki. Secara sederhana kan ternyata kan saya belum tahu tuh Bang Iwan kan punya pengalaman, tapi ternyata malah orang lain yang gampang kemasukan, gampang merasakan sebuah energi dan lain-lain kan. Nah, akhirnya kita diskusi sebentar, saya meraktekkan sesuatu, akhirnya dia udah mulai memahami tuh pola energi itu gitu. Cuma memang masih dalam kontrol dia gitu loh. Nah, kira-kira pengalamannya gimana tuh pada saat diolah tadi gitu loh. Ya yang udah yang pernah itu ke diri saya itu siapapun yang ngituin barang apapun yang mau dimasukin ke tubuh saya, sepengalaman saya siapapun itu orangnya pasti ngeblok terus. Nggak tahu dari diri saya yang nggak kontrol apa nggak tahu halangan dari diri saya sendiri, nggak tahu bawaan dari apa ya, nggak tahu saya juga. Semenjak saya ikut-ikutan yang gitu-gituan sama teman-teman semuanya berhasil. Dari semua teman cuma saya doang satu. Ini ada jawaban. Nah, pengalamannya saat ini, saya skip, ada jawabannya. Oke. Ya kan biasanya kalau kita acara-acara gitu kan, yang terakhir itu kan motong kambing. Iya. Gitu. Oh. Liburan sama, cuman saya satu orang, cuman saya doang yang nggak lulus itu. Kalau yang lain hitungannya nempel lah di badan, lulus, nggak tahu itu Si Khodam tadi ya. Ilmu apa? Tapi pada saat energi tadi itu gimana? Ada sebuah itu ya enteng sih, setelah itu cuma gerakan doang. Kalau yang ke tubuh mah belum dikasih masuk gitu. Tapi perasaannya enteng ya. Iya, iya. Jadi intinya adalah prosesi yang kita lakukan di sini dan siapapun yang hadir di sini. Kita sudah meniatkan seluruhnya harus mendapat manfaat. Iya. Mendapat sesuatu hal yang lebih baik ini. Dan itu nggak perlu waktu yang lama. Artinya mungkin pulang dari sini satu langkah kita udah merasakan, udah mulai melihat berbagai fenomena. Bahwa berapa orang tadi? Ada berapa orang yang belajar sama-sama? yang di mana? Yang potong kambing, yang segala macam.
kurang lebih 20 orang. Oh, banyak juga. 19 lulus ya. Satu orang yang nggak lulus Kang Iwan nih ya. Semua manusia itu ada bawaan masing-masing. Ya kan? Bukan nggak lulus, bukan nggak ini. Karena orang seringkali mendefinisikan segala sesuatu ini dengan cara dia sendiri. Kan? Artinya gini, tadi sebelumnya kan saya sudah katakan bahwa ada 3 kecenderungan manusia. Tapi ketiga ini sebenarnya kita punya semua, tapi kita ada cenderung yang dominan. Kinestetis, terus visual, ya kan? Terus apalagi? Auditori. Ini ketiga ini sensitivitas, ya kan? Yang kinestetis ini kadang-kadang dia nggak ngerasain apa-apa, ya kan? Nggak ngerasain apa-apa, nggak ngelihat apa-apa, nggak mendengar apa-apa. Sementara yang lain melihat dan mendengar. Nah yang kinestetis ini kayak blow on aja. Nah, ini lagi ngapain sih orang ini? Kok ada yang mau loncat sana, ada yang loncat sini, ada yang meraung sana, ada yang meraung sini. Sementara Akang nggak tahu mau ngapain, ya kan? Posisi Akang kan, ya kan? Nah Akang di kinestetis namanya, gitu loh. Kan ini kita nggak bisa memilih golongan darah, ada AB, ada O, ya kan? Ya kan? Nah Akang di kinestetis. Nah orang kinestetis itu lebih ke kalau misalnya orang visual yang melihat sesuatu sebagai simbol tertentu, mungkin dalam bentuk sosok, penampakan, orang visual akan melihat. Orang auditori dia akan mendengar. Akan kinestetis nggak ada apa-apa, tapi dia muncul dari dalam kepala, muncul dalam bentuk ide. Ya, Ide itu dari mana? kesadaran. Belum pernah terpikirkan sebelumnya, nggak ada sama sekali, tiba-tiba muncul. Bisa dikatakan kalau bahasa kita ini ilham, petunjuk dari Allah, ini apa, sesuatu dari dewa atau dari leluhur atau dari apapun, munculnya tiba-tiba dalam pikiran kita. Bahkan ada sebagian besar ide yang muncul, yang terpikirkan, yang belum pernah terpikirkan oleh manusia sebelumnya. Akan seharusnya muncul dari sana, asah di sana, perdalam di sana. Kita bisa merasakan apa yang muncul dari pikiran. Jadi nggak harus ada suara menggelegar dari atas dalam bentuk wahyu kan. Nggak perlu ada penampakan sosok karuhun segala macam. Dia munculnya langsung di dalam pikiran, namanya kinestetis. Nah sebelum ke yang lain nih, saya mau ke Abah siapa? Maaf, Bang Hendrik. Bang Hendrik. Nah, Oke bang. Bang Hendrik, tadi sebelum kita melakukan ritual inti, saya sama Bang Hendrik tadi di depan tuh ya. Iya. Untuk Bang Hendrik membantu saya untuk membuka portal gaib. Sebelumnya dia udah duluan. Udah duluan ya tadi ya? Tadi Oke. anggota. Iya. Oh begitu. Nah, apa yang Bang Hendrik ingin sampaikan? Mungkin melihat sesuatu atau mungkin merasakan sesuatu, boleh nggak bagi-bagi sama kita? Gimana ya? Kalau saya ya sekedar, artinya kita sama-sama ya, bukannya saya yang membantu atau tidak. Berarti kita kerja ini dalam artian sama-sama lah. Intinya semua Kerja tim lah. kerja tim lah. Semua yang mungkin yang saya rasakan atau yang saya alami, mungkin sebagian ada yang juga yang merasakan dan mengalami. Itu aja. Jadi semuanya tidak bisa diungkapkan. Ya kita juga bersama tim ya. Terima kasih sama Terima kasih dengan sama teman-teman yang kawan-kawan di sini, ya kan. sama Bang siapa tadi? Bang Hendrik. Bang Hendrik. Nah kebetulan beliau juga guru ya. Ya. Guru spiritual di sini, dan apa namanya? Ini bukan pertemuan yang terakhir ya. Nanti kita akan seringlah komunikasi, sering sharing, dan bagi kawan-kawan yang sering nonton YouTube tentu nanti di subscribe ya. Disubrek nanti. Supaya silaturahmi kita tidak berhenti di sini. Suatu ketika nanti ada rezeki, ada umur panjang, nanti kita kesini lagi, kita akan melakukan sesuatu yang mungkin lebih berbeda lagi, yang lebih seru lagi dari sini. Pengalaman, Pak. Sekarang ini kalau umpamanya ada hal-hal seperti ini lagi, ini kan pengalaman saya pertama ya. Kalau daerah-daerah sini ya bisalah komunikasi sama saya nanti. Boleh. Mungkin ke depan nanti kita minta bikin planning baru dan minta saran juga. Kira-kira di sini di mana sama Bang Ya.
Abang tadi kemana kira-kira yang enak kita buat ritual lagi, gitu. Nah, ini keratih nih. Iya. Kayak gue gak perlu deh. Ada yang unik Ti. Apa tuh? Ketika lu tadi ngobrol dengan Dedi, ada sesuatu yang apa namanya, yang gue lihat tadi dengan pengalaman Dedi, kemudian ditransfer ke lu. Itu gimana sih ceritanya coba? Aku memilih latih untuk artinya berada dalam kondisi tersebut. Namanya sacral state. Biar keren aja. Lu keren lah bang. Nah, karena yang dihadirkan, artinya yang dihadirkan dua, Dimas Purbasari dan Lanjarsari. Untuk soal itu kan aku nggak tahu yang mengalami Ratih. Nah, bagaimana? Coba ceritakan Dimas Lanjarsari itu kesannya bagaimana? Purbasari itu kesannya bagaimana? Kebetulan memang tadi sengaja ya, bukan kalau dibilang sengaja kayaknya saya sok banget ya. Tadi biasa kehadiran itu kan kita bisa memilih ya, memilih untuk berapa persen kesadaran kita. Nah, tadi itu 20% nggak bisa naik, nggak bisa naik di atas lagi, nggak bisa. Bener-bener itu masuk dalam. Yang gue rasakan pada saat itu ya, untuk bisa merasakan kan gue jadi bisa berbicara nih. Kalau gue los gue nggak bisa dong ngomong ya. Nah, saya rasakan tadi pas pertama kali itu Purbasari ya, Purbasari itu rasa lonjakan yang besar, seperti apa ya, gue nih satu ember lah wadah, itu dituang air sekolam. Airnya luber-luber ya. Bukan luber, tapi gue elastis menjadi membesar gitu. Lalu tiba-tiba ya sudah, energi yang besar itu ya udah nggak bisa ketampung, ya sudah dirasakan aja gitu kan. Ya sudah los. Tapi itu semangatnya luar biasa. Semangat. Gue tuh kayak yang ngerasain gue tuh pejuang 45. Asli. Akhirnya ya sudahlah. Nah, mengalir. Kalau yang kedua tadi itu kan apa tadi? Lanjarsari. Itu gue takut. Ada perbedaan emosi nggak di situ? Beda. Itu gue sendirian 20% gue takut. Gue rasanya gue kabur, kayak pengen kabur, tapi gue harus bertahan. Gue nih kayaknya kalau misalnya gue hilang nih, itu lebih keras. Gue rasa itu lebih berat. Kalau gue hilang nih, apa gue ke bawah gitu. Rasanya ada rasa seperti itu gue. Asli. Perbedaan karakter ini yang selama ini lu rasakan dari apa namanya, dari kedua orang ini, kedua sosok ini begitu. Jadi ya aku ngomongnya kan simbol. Ya ada yang mengatakan lu, ada yang mengatakan gaib. Aku menyebutnya simbol. Dimas Purbasari itu adalah simbol dari sebuah kebijaksanaan, pemimpin, ya kan, memiliki energi yang kuat, ya, mampu mempengaruhi orang, mampu artinya ya ini menggerakkan manusia, dan aku memilih untuk menghidupkan itu dan dia hidup. Ya. Dimas Lanjarsari simbol dari dunia kegelapan. Ya. Dari dunia kegelapan. Aku merasakan, artinya kan aku berbagi pengalaman di konten, nanti teman-teman di sini juga bisa lihat konten perjalanan spiritual, mana artinya aku melalui prosesi itu yang gaib. Ya. Hingga aku memanai semuanya menjadi sebuah simbol. Ya, bagi kita yang mungkin ini ya bisa menyebutnya itu energi, bisa menyebutnya apapun. Nah, Dimas Lanjarsari itu adalah simbol dari yang memunculkan segala ketakutan. Dimas ini Lanjarsari ini bagian juga dari simbol, artinya apa yang aku sebut pesugihan. Ya kan? Makanya aku sebut berhubungan dengan. Ya. Ki, tadi waktu sebelum ini kita agak mundur sedikit ke belakang nih. Sebelum kita melakukan ritual tadi kan lu juga tadi agak ada keliling, melakukan satu ritual tertentu. Itu apa yang lu lakukan, Ki?
Iya, jadi memang gue merasa ini udah mencurigai dari awal juga. Dan itu kan terjadi pada saat masuk ke si Farhan ini bang gitu loh. Oh. Jadi memang kita buka akses ini, biarpun kita netralisir, itu tetap masuk. Makanya kan yang pas terakhir tuh apa di fase deep kan gue bilang gue nggak bisa nih, gue lagi mau tenggelam nih bang. Itu gue curiga aja gitu. Cuman pas si Wak Hendrik ini atau Bang Hendrik ini meyakinkan berkali-kali, gue masih tetap ngeyel gitu. Ini ada gitu. Pas udah beneran gue yakini bahwa ini nggak ada, oh gue udah tenang udah gitu. Karena itu masih terusan gitu. Dia masih terus menerus mau masuk mengganggu gitu. Kawan-kawan, demikianlah barusan kita ngobrol-ngobrol ya tentang ritual tadi, tentang pengalaman-pengalaman empiris yang dihadapi oleh kawan-kawan kita yang ikut juga ritual bersama tadi, yang sebetulnya tujuan kita di awal membuka portal dimensi tadi ya, di portal gaib tadi adalah untuk memperbaiki atau bahasanya memperbaiki. Ya, artinya ada bahasa menstimulasi, menginduksi. Bisa juga dikatakan mensugesti, upgrade, apapun bahasanya. Intinya adalah ini mendorong kita untuk bertumbuh menjadi lebih kita baik. harus mempunyai daya picu. Ada sesuatu yang memicu sehingga menggerakkan sebuah hal yang ada di dalam diri kita. Ada sesuatu yang hidup dalam diri kita dan itu kita hidupkan. Artinya baik itu pengalaman yang tidak mengenakan, sakit atau apapun itu juga bagian dari proses kita untuk berada di fase yang lebih baik. Itu menurutku. Terima kasih Bang Erwin, Kang Erwin, terima kasih Bang Hendrik, terima kasih semuanya. Saya harap juga kawan-kawan yang belum di sini nih, yang belum subscribe ya, di-subscribe, dan kemudian kita nanti minta nomor WA-nya supaya, atau nomor kalau ada Telegram kita minta Telegramnya dan nanti masuk ke dalam grup. Iya, bisa. Kita masih bisa saling sharing supaya kita bisa saling sharing. Apa yang kita ini adalah langkah kita memulai. Artinya, nah dengan memulai akan ada banyak pengalaman baru yang akan kita rasakan pulang dari sini. Artinya ada hal baru yang akan terjadi dari diri kita. Nah, kita punya grup Telegram itu nanti bisa dijadikan tempat untuk sharing segala macam. Kita punya jadwal untuk menjawab itu. Artinya ada hari yang memang kita tentukan untuk menjawab ketika ada pengalaman-pengalaman. Kalau misalnya pengalaman itu kita makan sendiri, seringkali dia nggak mateng. Ya, yang ingin saya sampaikan dari prosesi seperti ini atau hal-hal yang kita lakukan yang seperti ini, yang kita sebut dengan bermain jiwa ini, ya kita perlu sedikit memang kontrol. Artinya kita memiliki kontrol untuk memilih, menerima atau melepaskan. Itu. Kira yang ingin ditambahkan nggak? Udah itu aja. Saya Kira Mawijaya. Terima kasih buat teman-teman semua. Jangan mudah mati. Salam luar. Saya Deddy Ariko. Saya dari segala macam pengalaman spiritual, entah itu orang yang mengatakan terjun ke dunia gaib, melakukan berbagai ritual segala macam, sehingga saya membuat sebuah konsep spiritual yang pendekatannya artinya pendekatan dalam bahasa-bahasa yang umum. Dan sebagian besar karena saya ingin berbeda, saya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang artinya yang digunakan ya kan itu. Nah, nama ini konsep spiritual saya namanya neuroplastisitas spiritual system. Saya singkat dengan neurolism. Terima kasih ya kawan-kawan. Kapan-kapan nanti kita ketemu lagi ya. Enggak jadi. Tapi mau nyebut saya di Indisi Jawa. Gak apa-apa, udah pada kenal mereka semua. Mereka saya nggak perlu disebutkan, berarti saya lebih terkenal daripada Anda berdua. Kalau lagi bikin konten atau lagi bahas spiritual ya, kami ini bertentangan bertiga ya. Konsepnya beda jauh. Tapi bisa berada di dalam dimensi yang sama. Yang sama. Ya seperti malam ini lah Anda lihat ya. Kita berada dalam dimensi yang sama, ritual bersama untuk satu tujuan baik. Iya, itu. Kawan-kawan, terima kasih sudah bersama kita di sini. Kawan-kawan juga di sana, dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, kemudian like, share, dan komen. Dan
masuk juga di link Telegram kita nanti ya. Ada link nanti di bawah. Tonton juga Kemudian dari awal sampai habis. setiap hari Sabtu di jam 10 malam saya akan mengadakan meditasi online bersama. Itu nanti Bang Erwin ikut. Ya. Terima kasih semuanya, terima kasih kawan-kawan yang di sana. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Saya Dedi Ariko. Dan saya Indi Sujawe. Ya, saya mau nyebutin juga. Dia kan Kirama Wijaya. Oh, iya, Salam coba Duluan. dilanjutin. Saya Dedi Ariko. Saya Indi Sujawe. Saya Enggak, lanjutin, ulang lagi. Ulang lagi. Diulang lagi.